Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini bisa melanjutkan belajar bersama-sama melalui pembelajaran online. Nah, anak-anakku, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga Allah memperkenankan kita kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat pelajaran hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain, muatan PPKN. Nah, anak-anakku, masih ingat dengan materi yang kemarin? Ya. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidup rukun di rumah, ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari hidup rukun di tempat bermain. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah suasana tempat bermain, ya. Edo, Lani, dan Udin, mereka bermain bersama teman-temannya sepulang sekolah. Okay. Mereka bermain banyak sekali macamnya. Ada yang bermain ayunan. Okay. Ada Edo, Udin, ya, dan temannya ini sedang bermain kelereng. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain sepak bola, dan ada yang bermain apa ini namanya ya? Bermain, kalau bahasa Jawa ini namanya bermain apa? Egreng. Ya, ini. Ya. Gedrek ya, ini kalau bahasa Jawa namanya gedrek ya. Orang Jawa menyebutnya ini permainan gedrek. Nah, apakah kalian juga pernah bermain seperti gambar di sini? Nah, mereka kelihatan rukun ya anak-anak. Mereka kelihatan kompak ya. Nah, apakah anak-anak bisa bermain seperti ini jika kalian tidak rukun dengan teman-temannya? Tentu saja tidak, ya. Maka agar kita bisa bermain dengan teman-teman dengan baik, maka kita harus hidup rukun. Ya. Nah, anak-anak, masih ingat pelajarannya kemarin, ya? Kita kemarin sudah membahas mengenai Pancasila. Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana penerapan Pancasila itu dalam lingkungan bermain? Ya. Yang pertama, masih ingat sila pertama, lambangnya apa? Bintang. Bunyinya apa, anak-anak? Sila pertama? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nah, kemudian bagaimana pengamalannya ketika dalam bermain? Ingat bahwa sila pertama ini berhubungan dengan
ibadah. Maka contoh penerapannya ketika kita dalam bermain yaitu tidak lupa sholat ketika sedang asyik bermain. Ya, jadi anak-anak jika sedang asik bermain pulang sekolah, harus ingat, oh sekarang sudah sore, berarti sudah dengar azan asar, ya, berarti sudah waktunya untuk sholat asar. Maka cepat-cepat pulang dan ambil wudhu, segera tunaikan sholat asar. Nah, kemudian contoh yang lain adalah mempersilahkan teman kita untuk beribadah dulu. Ya. Jadi ketika kalian mengajak bermain bersama teman-teman kalian, mungkin ada di antara teman kamu yang berbeda keyakinan, ya, yang berbeda suku, yang berbeda waktu ibadahnya, maka tugas kalian, kewajiban kalian adalah mempersilahkan jika ada teman kita untuk beribadah dulu. Maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar teman kita ikut bermain dulu dan melupakan ibadahnya. Itu tidak boleh. Ingat nggih? Kita harus mempersilahkan teman kita untuk beribadah dulu. Ini adalah contoh pengamalan sila yang pertama. Selanjutnya, nah, ini adalah sila kedua. Sila kedua dilambangkan atau simbolnya adalah rantai emas. Ingat nggih? Masih ingat bunyinya? Yuk kita ingat sama-sama bunyinya. Kita baca. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Masih ingat semua. Kemudian bagaimana penerapannya ketika kita bermain, ya? Penerapan dalam suasana bermain. Membantu teman yang jatuh, ya. Di sini contohnya membantu teman yang jatuh. Jadi ketika kalian sedang asik bermain, mungkin ada salah satu teman kalian yang sedang terjatuh, maka tugas kalian adalah membantu membangunkannya, membantu menolongnya, bukan mentertawakan, diledekin, ya, tapi tidak mau membantu. Itu salah. Jadi yang betul, jika kalian melihat teman kalian jatuh, segeralah dibantu, ditolong, terus dicarikan obat, dilihat lukanya sejauh mana serius lukanya, Jika lukanya ringan, maka cari obat di kotak obat. Jika memang lukanya serius, maka segera minta tolong pada orang dewasa, atau ayah atau ibu. Kemudian, contoh yang kedua, menghibur teman yang sedih. Di sini maksudnya, jadi ketika kalian bermain, mungkin ada dibuat 2 grup dalam permainan itu misalnya. Ada grup lawan dan ada grup kalian. Nah, ketika bermain, mungkin regu kalian mengalami kekalahan. Ya. Terus ada teman kamu yang merasa sedih. Ya, karena tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Maka tugas regu kamu, ya, yang satu grup itu harus menghibur bahwa yang namanya bermain itu ada menang dan ada yang kalah. Itu hal yang biasa. Maka jika ada temannya yang sedih,
harus segera dihibur. Dan kalau memang mengalami kekalahan berarti itu menjadi koreksi satu grup, satu tim bahwa harus belajar, harus bermain dan berlatih lebih giat lagi agar di permainan berikutnya bisa menjadi pemenangnya. Itu ya. Itu tadi contoh pengamalan sila kedua. Selanjutnya ya adalah sila ketiga. Sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, bunyinya masih ingat? Ayo coba bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, contohnya apa? Kita lihat. Iya, tidak bertengkar saat bermain. Tidak bertengkar saat bermain. Jadi, ketika kalian bermain, maka tidak boleh saling ejek-mengejek, saling dorong-mendorong, ya, yang bisa menimbulkan pertengkaran. Ya. Jadi harus rukun dengan teman saat bermain. Kemudian contoh berikutnya kompak saat bermain. Ya. Jadi dalam satu tim berarti ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, kalau bermain sepak bola berarti dalam satu tim ada yang sebagai penjaga gawang, ada yang sebagai penyerang, ya, ada yang sebagai pertahanan di belakang agar bolanya tidak kebobolan, maka harus kompak. Kalau kompak berarti permainannya akan kelihatan bagus dan insya Allah kemenangan akan diraih, gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah sila keempat. Sila keempat itu dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya, gimana sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu bunyinya. Kemudian bagaimana contoh penerapannya dalam lingkungan bermain? Nah, yang pertama musyawarah. Musyawarah itu terdiri dari beberapa anak. Ya, ada Edo, Alani, ada Udin, ya. Mungkin ada Siti, ya. Mereka bermain, sebelum bermain mereka musyawarah dulu menentukan mainan apa yang akan dimainkan, ya. Apa mau main kejar-kejaran, apa mau main petak umpet, atau apa mau main lompat tali, dan lain sebagainya. Jadi ditentukan dulu mau main apa pada hari itu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh. Kemudian contoh berikutnya adalah memimpin pembagian tugas, membersihkan tempat bermain. Ya, setelah bermain selesai, ya, permainannya selesai, kemudian apa? Teman-temannya diajak membersihkan tempat bermain. Ya, biar pekerjaan membersihkan tempat bermain itu cepat selesai, maka anak-anak harus membagi tugas. Ya, siapa yang bagian membersihkan sampah, mungkin tadi meninggalkan sampah. Siapa yang menyimpan alat-alatnya, ya, gitu. Jadi biar
cepat selesai, maka dibagi tugas. Oke, jadi ini adalah contoh pengamalan sila keempat ya. Musyawarah, dirembuk, diomong bareng-bareng, dibicarakan bersama-sama dengan temannya secara baik. Nah, yang kelima ya. Yang kelima yaitu lambangnya, sila kelima lambangnya apa? Ya, padi dan kapas. Ya, padi dan kapas. Bunyinya masih ingat? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya dalam kehidupan di lingkungan bermain, yaitu gotong royong membersihkan tempat bermain. Ya, setelah tadi musyawarah ya sesuai sila keempat, terus membersihkan. Nah, sekarang bergotong royong biar cepat selesai ya. Gotong royong membersihkan tempat bermain ya. Kemudian contoh berikutnya, tidak pilih-pilih teman saat bermain. Nah, ini jadi ketika kalian bermain dengan teman-teman kalian, maka kalian harus bermain dengan semua teman. Oke, tidak boleh pilih-pilih, aku bermain dengan temanku yang A saja. Karena apa alasannya pilih dengan A? Dia cantik, dia ganteng, dia anak orang kaya. Ya, aku nggak mau bermain dengan si B karena dia jelek, dia anak orang miskin, ya, dia bau, misalnya gitu. Itu tidak boleh. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu adalah sama. Jadi di mata Allah semuanya adalah sama. Ya, baik kaya, miskin, cantik, kurang cantik, ya, ganteng, kurang ganteng, ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih, ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, semuanya adalah sama. Oke? Jadi anak-anak tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain. Siapapun kelompoknya, ketika ditentukan harus bermain dengan A, ya, walaupun kamu mungkin tidak sama bentuknya dengan A, ya, tetap harus bermain. Oke, paham ya? Kemudian jika sudah jelas, maka sebagai latihan kalian, kerjakan LKS halaman 43 sampai 44 di buku LKS. Ini enggak perlu nanti difoto karena insya Allah akan dikumpulkan di sekolah ya pada akhir tema 1 ya. Jadi nanti sambil mengumpulkan tema 1, sambil mengambil tema 2, buku LKS tema 1 dikumpulkan. Oke, paham ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan Ustazah hari ini bisa kalian pahami. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.